Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Penguji, perkenalkan nama saya Devi Diana Luasya SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, NIM 2410725352, LPTK Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Tempat mengabdi saya di UPTD SD Impres Kaipera, Desa Tanggalpui, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya siap mengikuti uji kinerja dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Masih pagi, masih harus semangat. Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih Linda yang telah memimpin kita doa. Selanjutnya untuk itu kita menyanyi lagu nasional yang dimana lagunya adalah Garuda Pancasila. Ibu harap semua siswa untuk bangun berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rayakan denganmu sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rayakan imanmu sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Sekarang Ibu mau tanya, apakah semua hadir hari ini? Berapa orang yang tidak hadir? Dua. Siapa-siapa? Dan Pascalis. Oke. Mungkin mereka lagi sibuk. Untuk itu, Ibu berharap dalam proses pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Anak-anak harus fokus agar materi yang diberikan dapat disampaikan, dapat dipelajari lagi di rumah. Untuk itu, Ibu akan bertanya. Coba sebutkan bagian-bagian utama pada sebuah tumbuhan. Oke, Lili. Akar. Apa lagi? Linda. Batang. Apa lagi? Eunike. Daun. Ya, Roy. Buah. Rita. Bunga. Pastis. Oke, biji. Jadi dalam tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Sekarang ini adalah salah satu tanaman mangga. Yang Ibu tunjuk, ini namanya apa? Akar. Daun yang
biasanya yang keras, ada yang lunak. Itu disebut batang. Oke. Untuk itu, selanjutnya Ibu akan menyampaikan pembelajaran kita hari ini mengenai bagian tumbuhan dan fungsinya. Apa anak-anak? Materi hari ini apa? Bagian tumbuhan dan fungsinya. Selanjutnya, kita akan masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu ada 2. Yang pertama, peserta siswa bisa mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Yang kedua, peserta didik bisa memahami fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan. Untuk itu, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan masuk pada materi. Oke, bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan terdiri dari beberapa bagian penting yang membantu mereka untuk tumbuh dan bertahan hidup. Yang pertama, kita lihat pada gambar berikut. Ini adalah gambar apa? Tomat. Oke. Tomat tumbuh dimulai dari apa? Akar. Yang kedua ada Batang. ketiga. Daun. Selanjutnya Bunga. Buah. dan terakhir Biji. oke. Pohon tomat atau semua jenis tumbuhan akan dimulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Selanjutnya kita akan menjelaskan satu persatu bagian-bagian dari tumbuhan. Oke. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang terdapat di dalam tanah. Akar adalah, sekali lagi, akar adalah bagian tumbuhan yang terdapat di dalam tanah. Fungsi akar ada 3. Yang pertama, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang kedua, menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, menjaga tumbuhan tetap berdiri kokoh. Sekarang Ibu mau tanya, tumbuhan atau tanaman jenis apa yang menyimpan cadangan makanan dalam akar? Oke, Unike, wortel, Rita, ubi, Titin, kacang tanah, Ririn, kentang, Roy, ubi kayu. Oke, itu adalah jenis-jenis tanaman yang terdapat dalam akar. Selanjutnya kita akan bahas tentang batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh ke atas, tidak tumbuh ke samping atau ke samping kiri atau ke kanan atau ke bawah, tetapi dia tumbuhnya ke atas. Fungsi batang yang pertama, menopang bagian lainnya seperti daun, buah, dan bunga. Yang kedua, mengalirkan air dan nutrisi dari akar ke seluruh permukaan bagian tumbuhan. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Tadi akar menyimpan cadangan makanan berupa pada tanaman, wortel, dan sebagainya. Sekarang, tanaman apa yang menyimpan cadangan makanan pada batang? Oke, lihat. Tebu. Semua tahu tebu toh? Tahu. Semua ada di kita punya sekitar. Selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang biasanya berwarna hijau. Atau ada daun lagi yang berwarna lain? Tidak, semua berwarna hijau. Fungsi daun yang pertama, tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua, mengatur penguapan air melalui pori-pori kecil atau yang biasa disebut dengan stomata.
Fungsi daun yang pertama sebagai tempat terjadinya fotosintesis, yang kedua mengatur penguapan air melalui pori-pori kecil yang disebut dengan stomata. Yang ketiga, yang keempat, bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang sering kali berwarna-warni dan menarik. Jadi warna bunga itu ada banyak. Ada warna apa saja? Merah, pink, kuning, hijau, dan sebagainya. Selanjutnya bunga juga memiliki fungsi. Yang pertama, tempat terjadinya reproduksi tumbuhan. Yang kedua, menghasilkan biji yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya, yang kelima adalah buah. Ini buah apa? Oke. Buah adalah bagian tumbuhan yang berkembang biak dari bunga setelah melalui proses penyerbukan. Buah juga memiliki fungsi. Yang pertama, melindungi biji. Yang kedua, membantu penyebaran biji ke tempat yang jauh melalui bantuan hewan ataupun angin. Yang terakhir adalah bagian yang namanya biji. Biji adalah bagian tumbuhan yang tumbuh menjadi awal tumbuhan baru. Fungsi biji. Yang pertama, menyimpan cadangan makanan untuk pertumbuhan. Yang kedua, memulai kehidupan baru ketika kondisi lingkungan yang cocok. Jadi, kalau lingkungannya cocok untuk biji itu tumbuh, maka dia akan tumbuh. Tetapi kalau tidak ada bibit biji yang rusak, berarti dia tidak akan tumbuh dengan sempurna. Selanjutnya, ibu akan bertanya, coba kalian bayangkan sebuah tanaman tidak memiliki akar. Apa yang akan terjadi? Siapa yang tahu? Ya, akan tumbang. Kalau dia tidak punya akar. Kalau dia tidak punya akar, bagaimana dia punya keadaan saat itu? Apa yang terjadi pada tumbuhan tersebut? Akar mati karena tidak memiliki sumber makanan. Iya, dia akar akan mati. Tumbuhan akan mati karena dia tidak memiliki sumber makanan. Yang berikutnya, apa fungsi utama dari akar? Siapa bisa jawab? Ayo. Oke, Ririn. Silakan. Ya. Kedua. Ya, menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga. Oke. Ya, terima kasih. Ibu akan mengingatkan lagi apa fungsi utama dari akar. Yang pertama, menopang tumbuhan. Yang kedua, menyerap air dan nutrisi dari tanah. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Bagaimana buah membantu penyebaran biji? Bagaimana buah membantu penyebaran biji? Ada yang bisa jawab? Oke, Rita. Buah membantu penyebaran biji ke tempat yang jauh. Iya. Oke, Ibu tambahkan lagi. Buah membantu penyebaran biji ke tempat yang jauh melalui bantuan hewan ataupun angin. Oke.
Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Pas? Pas. Oke. Kalau begitu, semua masing-masing sudah duduk berkelompok. Ibu akan bagikan tugas kelompok. Setelah selesai mengerjakan tugas kelompok, akan maju presentasi ke depan. Silakan kerja. Berdasarkan ini, angka ini anak-anak kemana yang terjadi? Sudah selesai? Belum? Oke. Sudah, mau kopinya sudah? Sudah, kelompok satu sudah? Oke, tunggu kelompok yang lain selesai, maka kita akan melanjutkan dengan mempresentasikan hasil kerja anak-anak. Sudah selesai? Kalau begitu, kita akan memulai presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1.
Amatilah gambar tanaman di bawah ini. Kemudian tuliskanlah bagian-bagian apa saja yang ada di gambar tumbuhan tersebut. Bunga, daun, batang, buah, akar. Kemudian yang kedua, Tuliskan fungsi bagian-bagian tumbuhan yang sudah kamu tulis sebelumnya pada bagian 1 pada prolog yang tersedia. Bunga sebagai alat percobaan tumbuhan, daun dan tempat vegetatifnya, tempat bentukan air. Buah dilindungi biji sedangkan makanan bagi tumbuhan lain. Batang mengeluarkan air dan nutrisi dari akar yang ditambah. Bagian daging, akar menyerap air dan mineral dalam tanah, menyimpan sedangkan makanan menyimpan tumbuhan. oke. Kelompok 1 telah menyampaikan hasil diskusi mereka. Mungkin kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang mau bertanya? Tidak pas? Pas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Amatilah gambar tanaman di bawah ini. Kemudian tuliskan bagian-bagian apa saja yang ada di gambar tumbuhan tersebut. Bunga, daun, buah, batang, akar.
3. Menopang tumbuhan. Oke. Pasti tidak ada yang bertanya lagi toh? Semua sudah pas? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Masih semangat? Masih. Kita tepuk semangat. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini bahwa setiap tumbuhan memiliki fungsinya masing-masing untuk kelangsungan hidup. Seperti ada akar, batang, buah, daun, bunga, dan biji. Tumbuhan ini saling bekerja sama. Untuk melakukan bagaimana dengan saling bekerja sama ini dapat menghasilkan fotosintesis, dapat bertumbuh, dapat menyerap air dan mineral, dan dapat berhidup dalam lingkungan yang cocok. Ada yang mau tambahkan lagi kesimpulan atau sudah pas? Pas. Oke. Ibu ada lagi tugas. Yang ini dikerjakan tidak kelompok, tetapi secara mandiri, masing-masing ya. Jadi kerjakan.
Sudah. Ada yang sudah selesai? Sudah. Siapa yang belum? Lapor. Oke. Tetap kerja. Yang sudah ibu kumpul ya? Oke, sekali lagi ingatkan materi hari ini jangan lupa untuk dipelajari lagi di rumah. Bahkan kalau bisa cari lebih tahu lagi materi yang lebih lanjut. Akar seperti akar, batang, daun, buah, biji dan apa lagi? Oke, ingat semuanya harus dipelajari. Untuk itu, mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kebesarnya kami berdoa. Kami sudah kami jalan sampai di dalam. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Selamat pagi.